Presiden Jokowi yang mendapat pujian dari Habib Syekh dan sukses membuat kadrun menggelinjang kepanasan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang mendapat pujian dari Habib Syekh dan sukses membuat kadrun menggelinjang kepanasan. Sebelum saya bahas lebih lanjut, kita simak dulu videonya berikut ini. Saya gembira dan senang bahwa hari ini adalah hari istimewa. Saya bisa berjumpa istilahnya corone wong Jawa bolo saya. Orang yang saya cintai, Bapak Insinyur Jokowi, Bapak Presiden, yang dulu bersama saya, bersama-sama merubah keadaan masyarakat yang ada di sekitar kami, yaitu masyarakat Semanggi Kidul, menjadi masyarakat yang ahli sholawat saat ini. Alhamdulillah itu berkat beliau pula, dan alhamdulillah tempat-tempat maksiat di sana ditutup oleh beliau. Dan sampai sekarang alhamdulillah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Walaupun kami jarang berjumpa dengan beliau, tetapi doa kami selalu untuk beliau. Bapak Presiden, ngatur nuwun sangat. Nah, kejadian ini terjadi pada saat hari Senin yang lalu, tepatnya di Festival Tradisi Islam Nusantara yang digelar di Banyuwangi. Ini letaknya di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin yang lalu, tanggal 9. Nah, kenapa ini kok diselenggarakan di Banyuwangi? Kenapa dipilih? Ini kan ketua pelaksana kan Erick Thohir. Kenapa kok memilih Banyuwangi? Karena Banyuwangi ini memiliki sejarah bahwa di sanalah, di kabupaten di paling ujung timur Pulau Jawa ini, terciptanya sholawat badar oleh Kiai Haji Ali Mansur. Nah, Kiai Haji Ali Mansur ini adalah tokoh NU, dan acara ini adalah rangkaian dari peringatan 1 abad NU. Puncaknya yang nanti akan digelar pada tanggal 7 Februari di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Jangan sampai kelewatan ya. Nah, dalam acara ini hadir ada Ketua Umum PBNU tentunya, Gus Yahya, kemudian Ketua Pelaksana Erick Thohir, dan ada Presiden Jokowi tentunya yang diundang ke sana, kemudian juga Bupati Banyuwangi, dan tentunya mengundang Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Semua pasti pada tahu ya, se-Indonesia, Habib Syekh ini dikenal memang dengan sholawat-sholawatnya yang begitu merdu, suaranya begitu menggelegar dan menggetarkan hati, melantunkan sholawat Nabi yang membuat kita bisa gembira, bisa sedih, bisa terharu mendengarnya. Nah, pada saat ini di pidato itu, seperti kita saksikan tadi, Habib Syekh ini kan memuji Presiden Jokowi, memuji bahwa mereka ini sebetulnya adalah teman lama, karena sama-sama dari kota Solo. Pada saat Presiden Jokowi dulu menjadi wali kota Solo, Habib Syekh ini memuji kan tadi bahwa di kota Solo ini, Presiden Jokowi ini bersama-sama dengan ulama, bersama-sama dengan masyarakat, ini berusaha untuk menghilangkan maksiat. Tempat-tempat maksiat dihilangkan, kemudian diganti dengan sholawat. Ini kan luar biasa banget. Kadrun kalau dengar ini, bisa-bisa keramas nih. Karena kalau dengar kayak gini, mereka bisa mandi junub nih. Nah, kemudian dalam pidatonya, sebelum Habib Syekh menyampaikan sambutannya, pidato Presiden Jokowi ini, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sebetulnya mereka ini sudah nggak bertemu selama 8 tahun. Jadi selama Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, ini mereka sudah tidak pernah bertemu. Meskipun Presiden Jokowi berulang kali datang ke Solo, pulang kampung ke Solo, tapi tidak pernah bertemu. Nah, ketemunya justru di Banyuwangi ini, di acara Festival Tradisi Islam Nusantara. Nah, kalau kita melihat sosok Habib Syekh ini adalah salah satu sosok Habib dari kota Solo. Kalau kita melihat di kota Solo, memang ada Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, kemudian juga ada Habib Novel bin Salim Al-Idrus. Kemudian juga di sana adalah tempatnya Habib
Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini adalah pencipta Maulid Simtuduror yang setiap tahun di Hauli, kemudian dirayakan dengan besar-besaran, seluruh Indonesia datang. Dan kemarin perayaan tahun ini, haul tahun ini, kebetulan juga Anies Baswedan datang ke sana mau dompleng, mau ikut memberikan sambutan. Dan kalau kita melihat Habib-habib di barisan pendukung pemerintah, pendukung Presiden Jokowi, ini memang mereka inilah adalah Habib-habib yang sangat nasionalis, seperti Habib Syekh, kemudian Habib Lutfi, ceramahnya adem, kemudian juga mereka sangat nasionalis, kemudian konsisten memberantas maksiat sama dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi. Nah, kalau Presiden Jokowi ini kan memang juga sangat konsisten memberantas maksiat, korupsi diberantas, dan ini kan sedang digencarkan undang-undang perampasan aset. Kemudian mafia diberantas. Kemudian kelompok-kelompok intoleran ini juga diberantas. HTI, FPI semuanya dibubarkan. Karena mereka setiap kali yang mereka lakukan katanya aksi bela Islam, katanya demo apa segala macam, sebetulnya itu maksiat. Iya kan? Mereka ganggu orang di jalan, kemudian teriak-teriak, mengumpat, dan ujung-ujungnya gulingkan Presiden Jokowi. Akhirnya sudah, kan daripada mereka berbuat maksiat, dibubarinlah sama Presiden Jokowi. Nah, kembali lagi ke masalah Habib Syekh. Habib Syekh ini sama juga dengan Habib Lutfi, kemudian juga Habib Novel Alaidrus. Ini kan mereka memang tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam yang selalu memberikan ilmu yang baik, kemudian juga memberikan nyaman. Kalau kita mendengar ini nyaman. Di sini, di Malang, terutama di Kota Batu, ini juga ada. Namanya Habib Jamal. Habib Jamal ini mungkin pemirsa yang pecinta sholawat pasti tahulah Habib Jamal di Kota Batu itu. Ceramahnya adem, kemudian juga nyaman didengarkan. Meskipun Habib Jamal nggak pernah ikut bersolawat seperti Habib Syekh, tapi dalam hati mereka, dia pasti juga melantunkan itu. Tapi ceramahnya selalu membawa kesejukan, membawa pesan perdamaian. Nggak seperti ulama-ulama yang dijunjung oleh kelompok kadrun. Coba lihat Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith. Ceramah-ceramahnya kowar-kowar, teriak-teriak, kemudian mengkafir-kafirkan orang lain. Ujung-ujungnya apa? Jadi pelaku cabul kayak si Fahim Mawardi, kemudian juga Heri Wirawan, itu yang nekat berani melakukan tindakan cabul. Yang nggak berani, sembunyi-sembunyi dengan cara apa? Chat mesum. Kayak Rizik Syihab kan? Nah, jadi kelompok-kelompok mereka ini kan juga memang dikit-dikit marah, ngamuan kalau orang Jawa bilang, Jawa Timur ya, ngamuan. Dikit-dikit marah, teriak-teriak, maki-maki pemerintah. Nah, kalau Habib Syekh ini juga dulu pernah bilang di salah satu ceramahnya bahwa kelompok kadrun ini adalah kelompok intoleran yang menjadi benih terorisme. Nah, ini yang dimaksud dengan Habib Syekh adalah kelompok kadrun ini adalah mereka yang kemungkinan melarang sholawat, melarang zikir, melarang ziarah kubur. Dan ini kemungkinan ada di kelompok-kelompok HTI, FPI, dan kelompok-kelompok Wahabi. Nah itu, jadi saya ingin sedikit cerita ini. Bagaimana nasionalisme seorang Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Berulang kali datang ke Kota Malang, ke Kabupaten Malang, ke Kota Batu. Saya juga sering hadir di sana. Bagaimana dia memberikan ceramahnya ini dengan santun, dengan adem. Kemudian juga dia membawa majelis sholawat yang bernama Ababul Mustafa. Mereka juga menyanyikan, melantunkan sholawat dengan sangat merdu. Dan yang pasti, setiap kali di akhir acara, ketika Mahalul Qiyam, ketika semua hadirin dan para habaib yang ada di atas panggung ini berdiri, di terakhir mereka selalu mengumandangkan Indonesia Raya. Saya ada di sana berulang kali. Di Kota Malang, di Kabupaten Malang, berulang kali saya hadir di sana. Kita seolah-olah dibawa di suasana yang sangat khusyuk. Setelah kita berbangga menjadi umat Islam, menjadi umatnya Rasulullah dengan mengumandangkan sholawat Nabi, kemudian mengumandangkan Indonesia Raya, kita diajak untuk menjadi bangga
sebagai warga negara Indonesia. Itu yang dirasakan. Dan saya yakin di antara beberapa jamaah itu ada juga kadrunya, saya yakin. Mereka yang selalu juga mengagungkan habaib, tapi karena salah pengajian, karena salah berguru, akhirnya ikut-ikutan menjadi kelompok intoleran. Nah, ini yang harus disayangkan. Nah, kemudian kelompok-kelompok ini yang kemudian mengatakan bahwa Presiden Jokowi, rezim ini adalah rezim anti-Islam, kemudian juga Islamofobia, membenci Islam, dan bahkan beberapa di antaranya ada dengkot HTI sampai detik ini ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Tapi coba lihat ulama-ulama kita, habaib kita, mengakui bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat-sangat konsisten memberantas kemaksiatan. Nah, ini kadrun nggak bakal paham kalau dikasih tahu begini. Mereka cuma ya gitulah kelompok kadrun. Jadi buat saya, mending buat kalian, kelompok-kelompok kadrun yang sebetulnya selama ini juga sangat mencintai habaib, kemudian kalian sangat mencintai negeri ini, mulailah bertobat, mencintai juga pemimpin kita. Karena pemimpin kita saat ini adalah pilihan dari Tuhan, ditugaskan oleh Allah untuk memimpin negara kita, menyelamatkan negara kita dari segala kemaksiatan. Ini sudah diakui. Jadi kalau misalkan kalian sekarang masih membenci Presiden Jokowi, bertobatlah. Jangan ketololan kalian dipamerin kemana-mana. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan bertobat. Silakan menjadi muslim yang benar dengan tidak membenci pemerintah. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Presiden Jokowi dan untuk kadrun yang mau tobat. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa saksikan terus video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.